Bang, saya mau jual jam saya. 30.000 ya? Aduh, jangan 30.000 dong bang, itu jam asli bang. Oleh-oleh bos saya dari luar negeri. Namanya juga jam bekas. Tolong tambahin lagi dong bang, kalau cuma 30.000 nggak cukup buat berobat anak saya bang. Ya beginilah, kalau punya suami kere, untuk berobat anak aja nggak punya uang. Mau sampai kapan kamu hidup susah? Udah, kamu lebih baik tinggalkan Denny. Sudahlah Bu, nggak mungkin hanya karena masalah seperti ini aku minta cerai sama Mas Denny. Kamu itu memang keras kepala ya. Lihat, udah jam berapa nih? Suami kamu itu belum pulang juga. Gimana kalau kondisi anak kamu ini semakin parah? Hah? Ya udah, lebih baik kita minta bantuan Nak Romi. Bu, jangan Bu, aku nggak mau ngerepotin dia. Ah, udahlah. Nak Romi, Nak Romi, sini sebentar Nak. Ibu manggil saya, ada apa Bu? Iya Nak Romi, kami mau minta bantuan Nak Romi. Bu, udahlah nggak usah. Ini sebenarnya ada apa? Kalian meminta tolong apa? Aku akan bantu semampuku. Tuh, dengar sendiri kan? Iya Nak Romi, kami lagi nggak punya uang untuk membawa berobat Naya. Ya ampun, kenapa sih nggak bilang dari tadi? Naila, kita bawa anak kamu ke rumah sakit sekarang. Kita bisa pakai mobilku ya? Mas, tapi aku nggak mau ngerepotin kamu, Mas. Naila, aku tidak akan berdiam diri dan kamu kesulitan seperti ini. Makasih ya, Mas. Ya sudah, kita bawa ke rumah sakit sekarang yuk. Ya, yuk, yuk. Assalamualaikum. Jam segini baru pulang. Kamu itu kenapa sih? Jadi kepala keluarga nggak bisa diandelin. Untung aja ada Nak Romi. Jadi cucu saya nggak terlambat bawa ke rumah sakit. Loh, jadi mereka udah pergi bu? Kok nggak nunggu saya? Saya udah bawa uangnya bu. Uang kamu. Palingan juga kamu itu bisa bawa Naya ke puskesmas. Nggak kayak Nak Romi. Bisa bawa Naya ke rumah sakit yang besar dengan fasilitas yang bagus. Ya udah, sekarang kamu masuk ke rumah. Iya, makasih ya, Mas. Gimana kondisinya? Kamu seharusnya nunggu aku. Pokoknya malah pergi sama laki-laki itu. Aku tuh cuman nggak mau anak kita kenapa-napa, Mas. Sementara kamu juga belum jelas bisa dapat uang atau enggak. Ya tapi aku udah kesana kemari susah payah buat nyari uang, Nay. Sampai aku rela kok ngejual jam tangan kesayangan aku. Tapi apa setelah aku dapat uang, kamu malah minta bantuan laki-laki lain. Aku kecewa, Nay. Jujur aku kecewa. Hari ini aku ngerasa sebagai kepala keluarga aku gagal. Mas, maafin aku ya. Aku nggak tahu. Tadi aku panik banget, Mas. Jadinya aku nggak bisa berpikir dengan benar. Ya udahlah, lupain aja kejadian hari ini. Lagi pula ini juga bukan sepenuhnya salah kamu. Aku juga salah. Tapi kenapa laki-laki tuh kayaknya peduli banget ya sama kamu? Jangan-jangan dia baik kayak gitu karena ada mengharapkan sesuatu.
Nay, aku takut, Nay. Aku nggak mau dia ngerebut kamu dari aku. Kamu nggak usah cemburu, Mas. Aku nggak ada apa-apa kok sama dia. Lagi pula, aku cuma cinta sama kamu aja. Nggak mungkin buat aku berpaling pada pria lain, Mas. Ya tapi aku kalau dibandingin dia nggak ada apa-apanya, Nay. Tapi cuman kamu aja yang rela berkorban nyawa buat aku, Mas. Kalau bukan karena kamu, aku pasti udah meninggal waktu itu. Cintamu, pengorbananmu, perhatian dan tanggung jawabmu itu semua sudah lebih cukup buat aku. Aku percaya sama kamu, sayang. Ajar. Bukannya berantem, mereka malah semakin mesra. Ada apa, Bu? Ibu ngajakin aku ketemuan tempat seperti ini? Sepertinya Naila itu tidak bisa dipisahkan dengan suaminya. Jadi satu-satunya cara kita harus menyingkirkan Denny untuk selama-lamanya. Apapun akan aku lakukan, asalkan aku bisa mendapatkan Naila. Ya sudah kalau begitu, nanti ibu yang akan menyelesaikan semuanya. Tapi Nak Rom, sepertinya biayanya nggak sedikit. Karena ini kan sudah termasuk tindakan kriminal. Dan ibu juga harus membayar orang. Saya mengerti, Bu. $20 juta cukup kan, Bu? Cukup? Bodoh. Cuma karena uang segitu, dia rela menyingkirkan menantunya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kenapa perasaanku gak enak gini? Nah, kamu ambil minum sendiri ya di dapur. Iya, Mah. Permisi, Bu. Apa betul ini rumah Bapak Denny? Iya, benar. Ada apa ya, Pak? Saudara Denny mengalami kecelakaan. Dia jatuh ke jurang. Astagfirullahaladzim. Di lokasi kejadian, kami hanya menemukan motor dan dompet beliau. Kami juga sudah menurunkan tim penyelamat. Karena curamnya jurang, kecil kemungkinan suami ibu untuk selamat. Jadi sampai saat ini kami masih mencari jasad beliau. Gak mungkin, Pak. Suami saya pasti belum meninggal. Dia pasti masih hidup, Pak. Kami turut berduka cita, Ibu. Gak mungkin, Mas Denny. Mas Denny. Akhirnya Denny mati juga. Dan sebentar lagi tujuanku akan tercapai. Aku akan jadi orang kaya setelah Naila menikah dengan Rom. Astagfirullah. Alhamdulillah, dia
dia masih hidup. Mas Denny! Mas Denny! Mas Denny, kamu di mana, Mas? Mas, jangan tinggalin aku. Aku mau ikut sama kamu, Mas. Naila, ayo mundur, mundur. Naila. Kamu itu jangan bertindak gegabah, Naila. Jangan pernah di pikiran kamu itu untuk bunuh diri. Kamu itu harus hidup untuk Naya. Naya, kamu harus tetap hidup demi Naya. Ingat itu. Iya, Bu. Aku gak akan pernah ninggalin Naya. Ayo sudah, ayo kita pulang ayo. 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 Aku yakin kamu belum meninggal, Mas. Karena kata hatiku bilang begitu. Dan aku akan terus nungguin kamu, Mas. Jadi tolonglah cepat pulang. Naila, Mas Romi, ibu kamu menelpon aku. Dan beliau sudah menceritakan semuanya. Aku minta maaf karena aku baru bisa datang. Aku ada urusan di luar kota. Naila, aku turut berduka cita atas meninggalnya suami kamu. Mas, suamiku belum meninggal, Mas. Aku yakin dia masih hidup. Kalaupun dia masih hidup, dia pasti akan menemui kamu. Tapi ini sudah hampir seminggu, Naila. Meskipun berat, kamu harus terima kenyataan ini. Naila, kamu jangan menangis. Aku sedih ngeliat kamu menangis. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Tolong tinggalin aku sendiri ya. Sekarang kamu boleh nolak aku. Tapi nanti, aku akan membuat kamu kembali ke pelukanku, Naila.